Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa Adam wa karramahu bil ilmi wal hikam. Salatan wa salaman ala khairil anam wa ala alihi wa ashabihi minal arab wal ajam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihil mujahidin minal khulafa'ir rasyidin Sayyidina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'du. Laqad qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Al-Anbiya 107. Yang kita hormati Bapak Haji Beni Yulianto Iskandar SSTP MM. Kalau beliau karena sering mewakili PJ, ya semoga nanti jadi bupati, amin. Iya, doakan boleh-boleh aja ya. Karena sudah memberikan waktunya, masya Allah luar biasa. Kayaknya hampir setiap hari Minggu jadi mewakili. Di waktu untuk keluarganya dialihin untuk umat. Kan saya bisikin, insya Allah dapat pahala banyak Pak, berkah ya. Kemudian ini pimpinan kita, Ketua PWIKD Jawa Barat, Pak Kiai Haji Arif Ramdhani. Nih, ada nama Ramdhani yang mirip juga sama Bupati. Mudah-mudahan jadi Gubernur Jawa Barat. Ya. Bupati kita Pak Dr. Dhani Ramdhani ya, dari Sunda juga. Kemudian juga dari MUI Kabupaten Bekasi, kemudian dari Muhammadiyah, dari NU, dari PUI yang pada hari ini ya bisa bersama-sama di tempat yang berbahagia ini. Kemudian juga dari perwakilan IKADI Kota Bekasi ya, yang juga hadir. Kemudian juga saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pengurus PD Kabupaten Bekasi, wabil khusus di sini ya sebagai penasehat Ustadz Haji Jaka Kusmantata, Haji Taufik, kemudian yang lainnya semua. Udah semua ya. Ini kalau udah semua tinggal bahwa muafiqil aqwamitorik itu udah ya. Semua para pengurus yang masya Allah luar biasa, tim hadrohnya juga ya, yang tadi mengawali dengan marhabanan, perlu dipantunin juga kayaknya ya. Iya. Ikan hiu dibawa Bang Ipul. I love you full. Ya. Ini ibu-ibunya juga luar biasa ya. Jadi kata dai itu sebetulnya dalam bahasa Arab itu mencakup muzakkar dan muannas. Jadi kata dai itu bukan untuk laki-laki aja, tapi untuk ibu-ibu juga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi tema ini tema yang sangat sesuai dengan kondisi masyarakat di mana kita berada. Karena sesungguhnya Islam rahmatan lil alamin itu hakikatnya dakwah yang sesungguhnya. Ya. Jadi Rasulullah SAW ya, bahkan dalam konteks ayat di mana Allah sampaikan dalam surat Al-Anbiya itu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, itu kalau kata Profesor Dr. Wahbah Zuhaili dalam tafsir Al-Munirnya itu ya, bukan hanya pada golongan manusia, tetapi termasuk pada golongan jin juga gitu ya.
Jadi kepada jin juga kita harus dakwah. Tuh Masya Allah, luar biasa ya. Ada ikadi jin begitu ya. Ditambah bagian pengurusnya gitu ya. Iya. Coba bayangkan ya. Iya. Jadi Masya Allah luar biasa ya. Bukan hanya golongan manusia, tapi golongan jin juga ya. Mohon maaf jin ya, kita lagi gosipin ya. Masya Allah luar biasa gitu ya. Dan ya sebagai dai ya, baik ya ustadz dan ustazah semua ya, termasuk yang di pemerintahan juga sama dai. Saya setuju tadi ya Pak Kabak ini masuk dewan pakar begitu ya. Nanti bisa sering ketemu kita ya, gitu ya. Kenapa? Karena memang dakwah itu tanggung jawab semua. Ya, dakwah itu tanggung jawab semua. Bahkan hidup ini ya akan hilang tanpa kalau tidak ada dakwah. Betul ya. Kalau tidak ada dakwah hidup ini akan tidak ada. Karena itulah kemudian tugasnya para nabi, pada rasul itu adalah dakwah. Namun dalam konteks keindonesiaan ya, NKRI ya, saya mencatat paling tidak ada 6 poin ya untuk kita semua sama-sama. Dakwah kita yang pertama itu adalah bagaimana kita menjadi sosok yang afqahu dinan, orang yang paham tentang agamanya, gitu ya. Ya kita dai, kita harus paham tentang ajaran agama kita dengan baik, dengan benar. Jadi afqahu dinan. Nah, bagaimana kita memahami konteks agama ini? Nah, Bapak Ibu, ustaz-ustazah yang dirahmati Allah, agama ini luas dan luas. Apa? Luas dan luas. Maka kemudian dalam konteks ya ikatan, ini kita ada ikatan. Itu ada namanya alaqah imaniyah. Ada namanya kedua alaqah watoniyah. Ada ketiga namanya alaqah insaniyah. Ada namanya alaqah basyariyah. Coba konteksnya sangat luas sekali. Yang pertama adalah alaqah imaniyah. Alaqah imaniyah itu artinya kita ada keterikatan yang kuat sesama orang yang beriman. Ya, siapapun dia, orang yang beriman itu, maaf ya, jangan diklasifikasikan ini orang yang bermaksiat, ini orang yang taat ya. Apa hadisnya? Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang mengatakan la ilaha illallah masuk surga. Semoga kita semua di sini masuk surga. Amin. Mau masuk cepat atau mau masuk lambat? Ya. Masuk duluan. Ya, silakan ya. Yang sudah lunas cicilannya. Jadi alaqah imaniyah ini jangan kemudian kita mengklaim, ini ya juga bagian dari akhlak dai, nanti kita sama-sama pahami. Jadi siapapun dia, orang yang beriman, itu adalah saudara kita yang memang nanti akan bersama-sama kita ke surga. Satu pesan dari seorang ulama mengatakan begini, jangan engkau mengatakan dirimu baik sebelum kaki kanan dan kirimu ada di surga. Dan jangan engkau katakan orang itu buruk sebelum kaki kanan dan kirinya ada di neraka. Ini pesan dakwah. Dakwah rahmatan lil alamin. Maka alaqah imaniyah ini ya, ini dikuatkan dengan cara pandang kita. Masya Allah. Coba kalau kita melihat perjalanannya Rasulullah ya, kita ambil hikmah ya. Di bulan Rajab kemarin, sejarah yang sering sekali terulang itu adalah Rasulullah dimi'rajkan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Apa yang kemudian menjadi kisah sering kita ulang? Dipertemukan dengan para nabi. Hikmahnya apa? Hikmahnya Rasulullah diperkenalkan oleh Allah kepada bukan hanya nabinya saja, tetapi karakter dan tabiat kaum dari nabi-nabi tersebut. Makanya begitu kemudian Allah ceritakan di dalam Al-Quran. Ini luar biasa.
Yang kedua adalah alaqah watoniyah. Nah ini ya. Jadi ikatan kenegaraan, ikatan kebangsaan. Ini kita ya ada dua hal yang memang kita harus pahami dalam konteks ini ya. Kita berada pada dua kondisi di mana kita harus moderat. Yang pertama adalah ekstrim kanan, yang kedua ekstrim kiri. Ini perlu kita sampaikan sebagai dai. Ekstrim kanan itu gimana? Ekstrim kanan itu yang saklek dan kaku memahami agama, kira-kira begitulah. Ya, sebentar-sebentar orang sholat sunnah disalahin katanya gitu ya. Ya, orang lagi begini disalahin gitu ya. Ini tidak tepat gitu ya, kaku. Tapi ada juga yang ekstrem kiri. Ekstrem kiri ini apa? Ekstrem kiri ini diwakili oleh kaum liberal gitu ya. Yang semuanya menjadi boleh. Nah, itu juga tidak tepat. Maka kita wasatiyah, moderat ya. Kita ada di tengah-tengah ya. Iya. Kalau seorang suami ada di tengah-tengah di antara anak dan istri, Bu ya. Iya. Jadi moderat itu artinya adalah bahwa kita tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Kita harus paham betul ini gitu ya. Bagaimana Rasulullah SAW menempatkan posisi beliau ya, dan itu sekaligus menjadi komitmen untuk kita. Itulah memang Wa arsalnaka, langsung kan itu yang dimaksud adalah Rasulullah. Tidak aku utus engkau wahai Rasul kecuali rahmatan lil alamin, termasuk rahmat untuk alam sekitar. Makanya semua menjadi bagian dari kajian Islam ya. Illegal logging ya, itu terjadinya ya tidak rahmat bagi alam. Ini tanggung jawab siapa? Tanggung jawab dai. Siapa dainya? Dai yang punya kekuatan untuk bisa mencegah itu namanya dai ya. Di dai ya. Jadi sekarang saya bilang Pak Beni adalah dai. Pak Beni kemanapun pergi dai, nah, gitu ya, luar biasa. Karena kebijakannya bisa memberikan efek yang positif. Yang kedua, pemahaman tentang nahi munkar. Nah ini juga harus kita pahami. Bapak Ibu, kadang kita dihadapkan kepada satu isu-isu yang bisa jadi horor gitu ya. Nahi munkar, apa nahi munkar itu? Seolah-olah menjadi satu gerakan yang sporadis. Enggak. Amar ma'ruf nahi munkar itu dalam definisi yang kita pahami bahwa amar ma'ruf itu adalah optimalisasi potensi baik yang ada di tengah umat. Dan nahi munkar adalah minimalisasi potensi buruk. Gitu. Coba, nanti prakteknya akan berbeda. Kalau kita bicara dalam diri umat, dalam diri masyarakat, pasti ada potensi baik. Ada nggak? Pasti. Di pelosok-pelosok sana ada ustadz yang ikhlas banget ngajar, masya Allah luar biasa. Ya, ngajar ngaji, ngajar malam, pagi ngojek begitu ya. Iya. Dibayar nggak? Nah itu tadi PLT ya, pejabat lillahi ta'ala, masya Allah luar biasa. Iya. Gak diperhatikan sama masyarakat, tapi dia ikhlas ngaji, itu masya Allah luar biasa. Ini orang-orang yang seperti ini bisa jadi nanti lahir ya dari murid-muridnya yang hafal Quran, kemudian jadi pejabat, jadi kabag kesra gitu ya. Jangan-jangan Pak Beni ini dulu ngajinya ya, wah luar biasa dari masa kecil, masa anak-anak. Itu mereka-mereka yang ikhlas mengajar, yang kemudian nggak banyak disorot oleh medsos macam-macam dan seterusnya. Inilah yang kemudian menjadi potensi baik yang ada dalam umat kita. Makanya saya anjurkan ini ya, pengurus IKAD-nya, entah nanti di bidang apa. Coba roadshow-nya bukan hanya ke kota, tapi ke pelosok gitu ya. Pelosok di sana di mana? Di musola Muara Gembong, wah gitu ya. Di musola Bojong Mangu begitu ya. Pakai baju IKAD. Ya. Saya menawarkan diri untuk menjadi guru ngaji di sini selama sebulan misalkan. Ya, siap Pak Nur Hadi? Oh. Iya.
Oh itu ya. Ini rahmatan lil alamin ya. Jadi yang pertama itu bagaimana afqahuhum dinan, orang yang memahami betul agamanya. Maka belajar terus, ngaji terus. Ya. Ya, saya usul nanti ya, ada kajian kitab di kalangan struktur pengurus. Bila perlu dibuka untuk umum. Kajian kitab Bughyatul Mustarsyidin. Langsung yang menjadi gurunya adalah ketua pengurus daerah IKD Kabupaten Bekasi. Gitu ya. Iya, jangan manggung di mana-mana terus ya. Saya enak kalau mau beliau karena dulu di Mesir kita sama-sama ya. Karena ini juga saya nggak enak ketika diminta Dewan Pakar. Udah pengurus pusat ini ya. Karena beliau yang minta gitu. Jadi bagaimana peran kita, peran dai itu untuk aqwahum dinan itu betul-betul bisa membuat masyarakat paham tentang agamanya. Sekaligus menggambarkan tentang yang mana yang ekstrim kanan, yang mana yang ekstrim kiri, yang mana yang moderat, kan gitu. Ini saya dari tadi batuk, gak ada yang bawain air. Ya, mohon maaf ya. Udah lama sih ini, aku nggak sembuh-sembuh nih. Jadi aqwahum dinan itu adalah bagaimana, kalau bahasa istilahnya, bahasa kerennya dia, menginternalisasi nilai-nilai Islam dalam tubuh masyarakat. Itu penting sekali. Sehingga kemudian muncul mindset masyarakat. Ini bahasanya bahasa para dai ya, para intelektual. Muncul dalam pandangan masyarakat, oh Islam itu ternyata nggak serem ya, gitu. Luar biasa. Oh ternyata Islam itu indah ya, gitu. Ini tugas kita. Yang pertama. Yang kedua, ahsanuhum khuluqan. Jadi karakter atau indikator dari ya para dai itu adalah ahsanuhum khuluqan. Oh ini ahlan wa sahlan. Nah ini sekretaris jenderal ya, sekjen IKD pusat ini ya. Ini sahabat saya ini ya, Ustaz Heron. Alhamdulillah. Padahal Ustaz. Ahlan wa sahlan ya. Ini sekjen IKD pusat, alhamdulillah. Tadi WA-an, alhamdulillah bisa hadir ya. Dengar-dengar, alhamdulillah ya. Terus hadirlah, masa ada teman di Bekasi gak hadir. Ya, oh iya, makasih. Ya, saya doang. Tuh megangin kayaknya. Udah cukup. Ya. Galon. Bikin kaki panitia paling enak gitu. Ya, saya lanjut ya. Jadi ahsanuhum khuluqan ya. Jadi bagaimana dai itu menampilkan sosok yang memang betul-betul bisa meneduhkan masyarakat. Dan di antara ya kepribadian Rasul yang ahsanuhum khuluqan itu adalah Rasul nggak pernah ingin menyakiti orang lain, ya. Makanya dakwah kita itu, ya, kalau kata Kiai Ma'ruf Amin ya, Wakil Presiden, itu kan membina bukan menghina, mengajak bukan mengejek. Ini ahsanul khuluqan itu udah, itu di situ intinya. Ya, jadi kisah secawan anggur. Pernah dengar kisahnya ya? Pernah dengar belum? Mau diceritain nggak? Mau banget atau mau aja? Jadi Rasulullah itu satu ketika bersama para sahabat Nabi, ya, sedang biasa. Rasul itu tipikal, masya Allah, luar biasa ya, low profile, dicintai semua orang. Dan salah satu dari kemujizatan beliau, gitu ya, beliau kalau jalan sama orang yang tinggi, beliau sedikit lebih tinggi. Kalau jalan sama orang yang
apa bahasa pendek lainnya apa kurang tinggi gitu ya. Iya. Lebih tinggi sedikit gitu ya. Itu diantara kemukjizatan jasadiahnya Rasul. Kalau kemudian jalan di jam 3 siang matahari kenceng sedang kencengnya, kalau kita biasa ada bayangan, Rasulullah itu nggak ada bayangannya. Makanya nggak pernah keinjak, bayangannya aja nggak pernah keinjak sama orang. Gitu ya. Ya. Jadi apa ya? Lupa tadi. Oh, kisah secawan anggur. Jadi ketika sedang duduk bersama para sahabat Rasulullah ini karena orang yang paling mudah berbagi Rasulullah. Tiba-tiba datang seorang pemuda Badui. Badui itu bahasa Inggrisnya nomaden ya. Orang yang nggak punya tempat tinggal tapi dia tinggalnya di ikutin nanti ada di sini kemudian pindah lagi. Jadi anak muda ini semangat dia ingin memberi kepada Rasul. Maka diberilah anggur. Datang kemudian ya Rasul, anggur untukmu. Akhirnya kata Rasul dengan senyumnya dimakan anggur itu. Orangnya masih ada. Dengan senyum Rasul dimakan 1, 2, 3 sampai habis. Sampai habis dan pemuda itu senang. Makasih balik lagi. Akhirnya kemudian pemuda itu pergi. Sahabat yang lain bertanya, ya Rasul makan sendirian aja nih ya, gitu ya. Gak bagi-bagi kita gitu ya. Akhirnya kemudian sahabat bertanya, ya Rasul, ya ini hebatnya ya, jadi generasi yang dimana generasi terbaik pada masa Rasul, sekalipun mereka ta'zimnya luar biasa kepada Rasul, ya, ta'zimnya luar biasa pada Rasul, tapi nuansa dialog terbuka, ya, enak Rasul itu ditanya dan seterusnya juga harus kita bangun. Jangan sampai ada orang saking ininya orang takut bertanya. Kita buka diri kita untuk orang bertanya kepada kita. Jadi nuansa dialogis ya, nuansa diskusinya itu betul-betul hidup ya pada masa. Akhirnya dan setiap pertanyaan sahabat itu dalam masalah apa saja ya, itu ketahuilah itu kemudian menjadi hukum fikih yang menjadi jawaban dari zaman ke zaman untuk kita. Coba perhatikan ya. Setiap ada yang baca hadis ya, itu ada pertanyaan sahabat kepada Rasul, itu otomatis nanti menjadi hukum fikih untuk kita. Ya Rasul, kok Anda makan sendirian? Biasanya Anda selalu membagi gitu ya. Kata Rasul, wahai saudaraku, aku tidak ingin menyakiti yang memberi anggur tadi. Anggur tadi rasanya asam pahit. Masya Allah gitu ya. Rasanya asam pahit. Tapi nggak pernah terlihat ya body face ya, bahasa yang ada dalam wajah Rasul itu nggak terlihat ya. Gimana kalau ibu-ibu ya, mungkin refleks gitu ya. Tapi Rasul dengan senyum menikmati pahit dan asamnya. Aku khawatir kalau satu kalian makan dan ya mungkin kalian nggak bermaksud ya, tapi tiba-tiba ekspresinya berubah gitu ya, kemudian dia menjadi tidak bahagia. Ini akhlak ya. Iya. Datang Ustaz Muhyiddin ke Muara Gembong, dibikinin sayur gabus gitu ya. Iya. Tahu-tahu lupa nggak pakai garam misalkan gitu ya. Gitu ya. Ya ilustrasi aja. Jangan sampai wajah kita atau mimik kita atau gerak kita membuat orang kecewa, membuat orang bersedih. Hati-hati ya, masalahnya ahsanuhum khuluqa. Yang ketiga ya, a'laquhum qalban. Jadi dai itu harus memiliki hati yang lembut, hati yang sensitif gitu ya, hati yang mudah tersentuh gitu ya. Ini karakter dai ya. Dan Rasulullah SAW itu memang manusia yang sangat lembut. Ingat, kelembutan tidak menghilangkan sifat tegas, sama sekali tidak gitu ya. Jadi orang yang mengaku dirinya adalah orang ikadi, dia harus betul-betul bisa membuat orang ya, arhabuhum sodron, orang yang betul-betul bisa welcome siapapun karena kelembutan hatinya, siapapun dia. Ini
luar biasa ya. Kalau kita baca ya hadis-hadis dan seterusnya, ya dengan senyum aja itu bisa membuat orang. Dan orang yang maaf kadang ya ada di pesawat, ini orang eksak, ini orang sains itu biasanya saklek, gitu ya biasanya. Enggak gitu ya. Tapi dalam konteks dakwah enggak bisa. Dia tetap orang dari background apapun dia harus punya sifat-sifat dasar kedaian ini. Di antaranya adalah a'lafuhum qalban. Takliful qulubnya harus dapat. Kan sering dibaca doanya ya. Baca enggak Bu doanya Bu? Apa doanya? Ya muqallibal qulub. Nah, gitu ya. Sabit qalbi ala dini wa sabit qalbi ala ta'atik. Nah, gitu. Gitu ya. Iya. Supaya doa kita terus begitu. Walaupun mungkin dijabahnya mungkin lama. Enggak masalah. Tapi saya ajarkan Bu, ada doa yang 1 jam kemudian Allah ijabah. Mau baca doanya? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Insyaallah sejam kemudian diijabah doanya. Betul nggak doa? Oh siap katanya. Ya. A'lafuhum qalban ya. Nanti mungkin Pak Sekjen ada sambutan lagi ya. Udah hampir zuhur. Yang keempat ya. Dai itu harus memiliki namanya asbatuhum mauqifan. Punya keteguhan keteguhan diri. Kepribadian diri yang teguh. Gak mudah baper, gak mudah ngalah, gak mudah lemah gitu ya. Jadi kuat. Dimanapun dia. Ya, dakwah nih, kebetulan ada pengajian di mana? Ya, di Jonggol, apa tuh namanya sebelum Jonggol? Bukan, yang satu lagi. Rawamangun. Nah, kok Rawamangun sih? Bojong Mangun, menyesatkan ini. Bojong Mangu. Iya. Ingat Libya ya. Saya dengar pengurus IKHD sudah terbentuk. Iya, kami minta dong pengajian gitu ya. Di mana? Di Bojong Mangu. Masya Allah, luar biasa. Gitu ya. Nih ya, jangan milih yang di kantor-kantor itu aja ya. Yang di PT aja, belum di PT mau ini gitu ya. Hati-hati ini ya niatnya. Bismillah kalau kita bisa. Niatkan silaturahim. Gitu ya. Jadi teguh pendirian itu dalam arti dalam kondisi dia sulit pun dia tetap jalani begitu. Gitu ya. Makanya ini menarik sekali ya antara status dai dengan pribadi kita. Jadi Jenderal Sudirman itu diangkat jenderal usia 35 tahunan. Pada saat itu dia sakit. Dan ketika dia sakit kemudian dibilang sama prajuritnya, wahai jenderal, Anda istirahat. Kenapa? Anda sakit. Kata Jenderal Sudirman begini, yang sakit Sudirman, tapi Panglima tidak sakit. Luar biasa. Yang sakit adalah Zainal Mustaqim, tapi dai tidak sakit. Gitu ya. Ya, catat buat status ya. Ini mental ini gitu ya. Ini mental ya. Maaf, jangan pilih-pilih. Saya ngeri sekali kalau ya Allah ada dai yang pilih-pilih gitu ya. Dai yang gitu kan. Kirain mau motor saya. Apa? Bohong. Terusin. Ya, ini katanya kalau dalam public speaking, kalau yang gerak-gerak itu ngomongnya begini dulu, karena pasti ke dia ya perhatiannya. Oke, sudah? Oh, udah. Luar biasa udah ya. Jangan lupa share and like ya. Baik ya. Ini yang keempat ya. Yang kelima adalah
aslabuhum tanziman. Jadi organisasi ini ya, kita ya bagian dari organisasi masyarakat ya, di bawah menjadi ormit ya. Ormit itu organisasi mitra, nanti bersinergi dengan Pak Beni ya, dengan Kesra, bersinergi dengan namanya Kemenag, bersinergi dengan ormas-ormas yang lain. Tapi dia harus aslabuhum tanziman, memiliki kekokohan struktur. Nah itu. Jadi strukturnya harus kuat nih, harus kokoh. Ya. Maaf, jangan sekedar apa ya namanya ya pasang status jadi bukan. Tapi bagaimana kemudian dia betul-betul bisa berkontribusi. Ya. Kita dengan ya ormas-ormas yang ada, ayo sama-sama silaturahimnya kuatkan ya. Alhamdulillah untuk silaturahim kemarin ya, ketua NU ke MUI ke para kiai itu masya Allah luar biasa ya. Silaturahim itu berkah ya. Paling tidak orang yang ke silaturahim ke beberapa tempat ya nggak perlu uang makan di jalan gitu ya. Iya, nanti ke sana sudah disediain kue dan seterusnya gitu ya, sambil ngobrol sambil makan kenyang ya. Ya itu hanya bagian dari ya apa istilahnya budaya orang Indonesia bisa begitu. Jadi orang yang mampu untuk mensolidkan lembaganya ya, dia kuatkan. Syaratnya apa? Fokus gitu ya. Jadi kalau sudah rapat itu fokus, sudah jangan terlalu. Dan kita budayakan ya, tepat waktu, kemudian persiapannya. Nih, rapat jam 7, mulai jam 9 ya. Snack udah habis gitu ya. Baru mulai alhamdulillah sudah ngantuk ya, dan termasuk orang yang al-mutasanddirina fi sabilillah, yang bersandar di jalan Allah, ke tembok maksudnya gitu ya. Wah ini nggak solid ini organisasinya. Yang repotnya lagi isi rapatnya apa, yang ditangkap apa gitu ya. Belum lagi ketika rapat yang melek main HP gitu ya. Iya ya, itu ya diantara indikator-indikator lembaga yang tidak solid. Maka solidkan. Yang terakhir adalah aktsaruhum naf'an. Jadi organisasi ini harus memberikan kemanfaatan yang banyak. Kepada siapa? Kepada semua level. Kepada semua level di masyarakat. Baik dari usia biologis, dari status strata pendidikan dan semuanya. Ya. Ini anak-anak muda digarap juga sama IKADI, karena kita di pusat itu ada namanya bidang pemuda, nah gitu ya, digarap gitu ya. Ya, kemudian dengan karakter sosiologisnya Bekasi, dakwah industri, digarap di industri gitu ya. Bagaimana bisa memberikan kebaikan terus di perumahan, di kampung dan seterusnya. Aktsaruhum naf'an, dia harus banyak memberikan kemanfaatan. Jangan ingin terkenal hanya karena di medsos ya, tapi dikenal karena kemanfaatan. Kalau kita sudah memberikan banyak manfaat, orang tidak mengenal tidak masalah. Kenapa? Kalaupun tidak terkenal di bumi, tapi pasti terkenal di langit. Aku lupa lihat dan Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. LCMA yang telah memberikan tausiahnya untuk kita semua, dan semoga